Oke, selamat bertemu kembali buat anak-anak ibu kelas 12 ya. Hari ini kita belajar masih seputar metabolisme, tapi inilah metabolisme yang terakhir namanya adalah anabolisme gitu ya, Nak ya. Kemarin sudah kita belajar yang pertama enzim, yang kedua adalah reaksi katabolisme, dan yang ketiga yang terakhir ini adalah namanya reaksi daripada anabolisme ya. Baiklah, untuk itu silahkan diperhatikan ke depan ya untuk anak-anak ibu. Perhatikan videonya, ataupun nanti perhatikan laptopnya jika menggunakan laptop, atau gadgetnya jika menggunakan gadget gitu ya, Nak. Nah, di sini sudah Ibu buat judulnya adalah anabolisme ya. Jadi kita lihat apa isi anabolisme itu gitu ya. Untuk anak-anak Ibu silakan diperhatikan. Nah, definisi daripada anabolisme. Jadi sebelumnya Ibu sudah bilang kalau anabolisme itulah kebalikan daripada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana plus menghasilkan energi, tapi tidak membutuhkan energi panas. Jadi dia mengeluarkan energi panas justru, jadi eksoterm dia. Nah, kalau anabolisme kebalikannya. Anabolisme ini reaksi pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Apa senyawa kompleksnya, Bu? Misalnya ada protein, karbohidrat, lemak. Kita makan nasi dari padi, itu bijinya itu adalah karbohidrat yang paling banyak. Itu rasanya kompleks. Kita makan alpukat, itu ada lemaknya, lipidnya. Itu adalah hasil fotosintesis. Nah, kita makan kacang-kacangan, itu ada proteinnya, gitu. Itu adalah hasil daripada proses fotosintesis. Jadi, protein, karbohidrat, lemak itulah senyawa kompleks yang dibentuk oleh tumbuh-tumbuhan itu melalui proses yang namanya reaksi fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis dia perlu energi cahaya. Nah, jadi membutuhkan cahaya. Jadi inilah termasuk reaksi endotherms, suhu, termometer gitu. Kalau katabolisme exothermis berarti mengeluarkan panas gitu. Ini membutuhkan panas. Jadi mereka ini terbalik. Anabolisme reaksi pembentukan, reaksi penyusunan, reaksi pembentukan, pensintesisan. Kalau ada di soal itulah jawabannya. Nah, itu dia. Jadi anabolisme biasanya membutuhkan energi, banyak membutuhkan energi. Energi apa? Energi cahaya tadi, energi panas gitu. Sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, masuk cahaya matahari, nah itu namanya reaksi endergonik, membutuhkan energi, atau reaksi endotherm sekarang membutuhkan cahaya tadi gitu ya, suhu panas ya dari cahaya tersebut. Nah, jadi ini adalah definisi daripada anabolisme ya. Kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, kalau kita bicara mengenai reaksi anabolisme, maka contohnya itu kan yang ada kata sintesisnya. Misalnya fotosintesis. Yang kedua misalnya adalah kemosintesis. Nah, kalau kita bicara fotosintesis, maka kita perlu yang namanya adalah klorofil, zat hijau daun, itu syaratnya salah satunya. Nah, jadi di sini ini adalah klorofil yang ada pada daun itu gitu. Seperti ini kira-kira anatominya. Jadi bisa dilihatkan di sini dia anatomi daripada klorofil pada sel tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia ada membrannya, ada dua, out membran terluar sebelah luar. Nah, sudah ada inner membran, itu membran sebelah dalam. Ada intermembran space atau ruang antar membran luar dengan membran dalam, itu ada internya, perantaranya begitu kira-kira. Nah, ya. Dan yang berikutnya adalah di sana ada dikatakan adalah namanya stroma. Jadi ini stroma, ini nampak di sini. Jadi ruang-ruang yang warna kuning itulah stroma. Nah, sudah. Baru nanti di sini ada namanya tilakoid. Ini kayak tumpukan logam-logam inilah namanya tilakoid. Nah, tilakoid ya. Ini kayak logam. Nah, sudah. Nah, baru di sini ada namanya granum. Nah, granum ya. Jadi kalau granum itu adalah itu dia kumpulan atau granula. Kumpulan daripada tilakoid itu itulah nanti membentuk yang namanya granum atau granula. Jadi disitulah tempat fotosintesisnya, di stroma ini dan di granula atau tilakoid itu, disitulah tempat proses fotosintesis nanti yang terdiri atas dua reaksi. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya di sini ini masih gambar daripada klorofil tadi gitu ya. Inilah dia granum tadi, granula, kumpulan daripada satu lempeng namanya tilakoid gitu ya. Ini kalau diambil secara anatomi dia seperti inilah kira-kira bentuknya. Ini kan satu lempeng di atas, satu lempeng di bawah.
Nah, ini ada ruang di dalamnya gitu ya. Nah, jadi nanti dalam di dalam daripada tilakoid ini terjadilah nanti reaksi. Nah, reaksi. Di sini dia ada ini kita lihat ada perpindahan daripada elektron. Perpindahan elektron itu nanti menghasilkan energi untuk proses terjadinya metabolisme gitu ya. Di sini juga kita lihat ada pengubahan daripada pembentukan daripada ATP. Jadi ketika terjadi proses fotosintesis itu di dalam sel dalam klorofil daun tersebut, maka di sana juga dihasilkan yang namanya ATP, dihasilkan juga nanti NADPH. Jadi ATP ataupun NADPH adalah sebagai sumber energi nanti dihasilkan pada waktu reaksi terang dan akan dipakai nanti pada waktu reaksi gelap. Nah, jadi energinya akan dipakai untuk reaksi gelap nantinya gitu. Jadi ini memerlukan reaksi ini memerlukan yang namanya cahaya. Jadi ada nampak di sini perlu cahaya. Jadi cahaya itu nanti untuk aktivasi elektron dan perlu diingat cahaya yang diperlukan oleh tumbuhan itu dia panjang gelombangnya itu berkisar 680 sampai 700 nanometer. Itu yang paling bagus gitu ya. Nah, jadi cahaya warna hijau perlu diingat itu cahaya yang tidak bisa membantu proses fotosintesis. Jadi kalau cahaya yang lain misalnya kayak cahaya warna biru atau warna ungu atau warna merah itu cahaya yang bisa membantu proses fotosintesis. Tapi ingat cahaya warna hijau jangan terpikir klorofil hijau, kan itu cahaya yang tidak bisa membantu proses fotosintesis. Nah, ya itu dia. Jadi syaratnya harus ada cahaya. Cahaya itu untuk proses aktivasi elektron nantinya gitu. Untuk elektron itu nanti bisa sebagai sumber energi menghasilkan ATP maupun NADPH yang akan dipakai nanti pada waktu reaksi terang, reaksi gelap gitu ya. Nah, itu dia. Nah, di sini juga untuk reaksi terang ini nanti itu memerlukan di sini kita lihat dia akan terjadi proses yang namanya pemecahan air. Nah, kan ada pemecahan air di sana penggunaan daripada karbon dioksida nanti juga akan dipakai untuk reaksi berikutnya, reaksi gelap gitu ya, itu dia, dan akan menghasilkan fosfat, gula fosfat. Jadi proses daripada reaksi terang itu nanti itu bisa menghasilkan daripada gula fosfat ya, itu dia. Nah, jadi itu adalah sedikit dulu. Nah, jadi perlu diingat tempat daripada fotosintesis ada dua, satu di stroma, satu lagi dia adalah di yang namanya grana. Kalau grana itu dia kita lihatkan di sini adalah itu tempat untuk reaksi daripada grana itu nanti di sini. Ini tempat daripada reaksi terangnya. Kalau nanti stroma itulah tempat untuk reaksi gelap. Nah, ya itu dia reaksi gelap. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita masuk ke tahapan daripada fotosintesisnya. Nah, tahapannya ya. Nah, jadi contoh daripada reaksi anabolisme adalah satu fotosintesis ya. Jadi tahapan fotosintesis bisa kita lihatkan di sini terbagi atas dua secara mengglobal, satu reaksi terang, satu reaksi gelap. Reaksi terang sering kita sebut namanya reaksi fotolisis. Foto apa? Cahaya. Lisis adalah air. Jadi proses pemecahan daripada air dengan bantuan energi cahaya ya, untuk menghasilkan elektron nanti. Nah, penguraian air dengan energi cahaya untuk membentuk ATP dan NADPH. Nah, sudah itu adalah proses daripada fotolisis ya, mana nanti ini untuk aktivasi elektron membutuhkan daripada sumber energi elektron ya. Aktivasi elektron juga terjadi pada waktu reaksi fotolisis ini ya. Yang berikutnya adalah reaksi gelap atau reaksi fiksasi CO2 atau sering dikatakan namanya adalah siklus Kelvin-Benson ya. Karena penemunya adalah Kelvin-Benson. Nah, jadi kalau untuk reaksi gelap ini merupakan reaksi pengikatan karbon dioksida CO2. Makanya fotosintesis selain perlu cahaya, dia juga memerlukan CO2, harus diingat ya. Dipakai untuk reaksi gelap. Nah, untuk apa? Nanti dipakai dia oleh ribulosa bifosfat ya, dikatnya karbon dioksida ini ya, untuk selanjutnya akan membentuk daripada glukosa C6H12O6. Kalau dia glukosa itu atom C-nya 6, kalau ribulosa bifosfat itu atom C-nya 5. Ya, atom karbonnya 5. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya, namanya pun gelap, jadi tidak perlu cahaya. Kalau fotolisis namanya pun sudah foto adalah cahaya.
jadi perlu cahaya. Oke, kita lanjut nak. Yang berikutnya di sini adalah tanggapan daripada reaksi terang. Tadi reaksi terang itu reaksi yang memerlukan cahaya. Nah, sudah memerlukan cahaya untuk apa? Ya, untuk daripada eksitasi elektron. Eksitasi elektron daripada dari granat tadi supaya bisa dilepaskan elektron sebagai sumber energi ya. Nah, untuk reaksi terang itu sebenarnya dia nanti yang pertama namanya reaksi sensibilasi atau reaksi pengikatan cahaya oleh klorofil untuk aktivasi elektron. Setelah itu terjadi reaksi fotofosforilasi. Ini fotofosforilasi siklik dan non siklik, ada dua dia. Nah, kalau dia fotofosforilasi siklik ini harus diingat bahwa di sini terjadi perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron nanti terjadi di sini ya. Itu dia nanti dari untuk perpindahan elektronnya itu dia kalau secara siklik ini itu dari unit klorofil P700 nanometer gitu ya. Nah, itu adalah fotosistem 1. Dan selama reaksi siklik ini nanti itu akan dihasilkan yang namanya ATP. Akan dihasilkan suatu energi namanya lah ATP untuk reaktif fosfosiklik ya. Dan di sini juga terjadi proses perpindahan elektron. Nah, yang kedua adalah fosforilasi non siklik atau ini adalah dikatakan fotosistem yang kedua tadi, fotosistem yang pertama. Jadi, ini reaksinya menghasilkan ATP dan oksigen. Makanya kalau fotosintesis itu dihasilkan oksigen. Jadi benar fotosintesis menghasilkan oksigen. Itu dihasilkan pada waktu reaksi terang namanya reaksi fotolisis non siklik ya. Nah, dan juga menghasilkan hidrogen diikat nanti untuk menghasilkan yang namanya adalah NADPH. NADP menghasilkan NADPH. Nah, jadi untuk reaksi non siklik ini itu dia memerlukan cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer sebagai sumber energi. Terjadi perpindahan elektron gitu ya. Jadi 680 nanometer ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah kalau kita lihat ya, selama proses reaksi daripada terang ini maka terjadi proses pembentukan ATP, di mana nanti adenosin difosfat atau ADP itu akan mengikat fosfat yang namanya proses fosforilasi terjadi dalam kloroflas ya, yang ada klorofilnya disebut dengan namanya fotofosforilasi atau fosforilasi atau fotofosforilasi, foto cahaya dengan bantuan cahaya gitu. Jadi dalam reaksi terang ini terjadi proses fosforilasi atau fotofosforilasi, yaitu proses pembentukan ATP di mana adenosin difosfat itu akan mengikat satu fosfat sehingga terbentuk nanti adenosin trifosfat. Itu maksudnya. Jadi ini ada perbedaannya siklik dengan non siklik. Panjang gelombang yang diperlukan, cahayanya berbeda, hasilnya juga ada perbedaannya gitu ya. Nah, yang harus diingat. Nah, yang berikutnya adalah secara singkatnya nanti reaksi terang itu bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, hidrogen ditambah dengan NADH ya, NADP ya. Dengan bantuan cahaya nanti sebagai sumber energi panas membantu proses fotosintesis akan dihasilkan 2 NADPH2 plus dengan oksigen ditambah dengan H positif. Inilah produk daripada reaksi reaksi terang. Jadi ada NADPH, ada oksigen pada reaksi terang dan juga ada ATP yang dihasilkan. Jadi 3 produk daripada reaksi terang yang harus anak-anak ibu ingat ya. Kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua namanya adalah
Oke, kita lanjutkan. Ini adalah diagramnya. Nah, jadi bisa dilihatkan di sini adalah diagramnya. Nah, sudah. Jadi ini ada diagram atau bisa skema atau gambar daripada reaksi terang. Nah, light reaction. Reaksi terang lah gitu ya. Jadi kalau dilihatkan di sini adalah skema daripada reaksi terang itu. Ini adalah apa namanya cahaya. Cahaya itu nanti sunlight itu akan diterima oleh unit penangkap cahaya ya fotosistem yang kedua itu yang cahayanya itu ditangkap adalah yang panjang gelombangnya 680 nanometer. Nah, ketika klorofil itu mengikat cahaya yang panjang gelombangnya 680 nanometer ini yang bekerja pada fotosistem yang kedua, maka nanti di sini akan terjadi perpindahan atau loncatan elektron dari klorofil ataupun dari klorofil yang ini tadi. Nah, jadi keluarlah elektron, loncatan elektron ya, sehingga nanti di unit penangkap fotosistem yang pertama ini dia tidak akan stabil elektronnya karena dilepas satu. Jadi untuk mengisi kekosongan elektron ini, maka dia akan melakukan proses yang namanya hidrolisis air. Jadi air itu akan hidrolisis atau dipecah sehingga nanti dia akan menghasilkan nanti adalah dua H positif ditambah dengan oksigen ditambah dengan elektron, 2 elektron. Jadi elektron itu akan mengisi daripada kekosongan pada unit fotosistem yang kedua ini tadi. Karena dia melepaskan daripada elektron. Jadi digantilah kekosongan itu supaya stabil dari H2O tadi. Nah, elektron yang dilepaskan itu diterima oleh unit penangkap elektron yang ada di klorofil itu namanya lah elektron aseptor. Jadi unit penangkap elektron ini menerima elektron tadi dan nanti elektron ini akan ditransport atau dipindahkan. Nah, dipindahkan dia ke unit penangkap elektron fotosistem yang kedua, di mana di sini adalah klorofil ini akan menangkap yang namanya cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Jadi ketika dia kena cahaya, ya terjadi proses loncatan elektron di fotosistem yang pertama ini yang bisa menangkap panjang gelombang P700 nanometer tadi, ya dia nanti di sini akan kekurangan elektron karena dia elektronnya keluar waktu ada kena cahaya. Jadi kekurangan elektron inilah nanti yang diisi dari elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem yang kedua, sehingga dia menjadi stabil. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Baru elektron yang keluar tadi nanti itu akan diterima lagi oleh aseptor elektron, dan selanjutnya nanti elektron ini tadi ditransfer lagi, elektron transport. Jadi dipindahkan lagi dia. Nah, jadi dipindahkan dia kemana dipindahkan? Ke fotosistem yang pertama. Nah, dikembalikan dia ke fotosistem yang pertama. Nah, selama terjadi proses pemindahan elektron ini, itu dihasilkan ada NADPH, ada ATP. Dan juga nanti di sini akan dihasilkan yang namanya adalah ATP. ATP. Nah, sudah ada ATP. Jadi ini lihat tanda panahnya ini. Nah, jadi perpindahan elektron dari fotosistem 1 ke fotosistem 2 itu adalah reaksi dikatakan non-siklik. Dari fotosistem 1 ke fotosistem 2 itu namanya non-siklik. Non artinya tidak kembali elektronnya ke tempat semula. Jadi selama terjadi reaksi non-siklik ini dihasilkanlah nanti ATP. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih tahu sebelumnya di slide sebelumnya. Jadi itu namanya lah reaksi non-siklik. Non-siklik bisa nampak di sini. Nah, ketika elektron itu berpindah dari fotosistem 1, ini kan lingkarannya singkat dia. Dari fotosistem 1 keluar, kembalikan lagi ke fotosistem 1. Itu dia juga menghasilkan ATP. Jadi karena dia dari fotosistem 1 kembali lagi ke fotosistem 1, itu namanya lah reaksi siklik. Seputar itu dia berputar-putar elektronnya. Dan selama terjadi transfer elektron itu, maka dihasilkan ATP dan NADPH. Makanya untuk reaksi terang produknya, hasilnya itu adalah ada NADPH, ada ATP, dan ada juga nanti namanya adalah oksigen. Jadi ini sebenarnya kalau H2O ini dipecah dia akan menghasilkan O2. Nah, jadi dia akan menghasilkan oksigen. Jadi makanya untuk reaksi terang ya banyak produk yang di situ dihasilkan energi plus dengan oksigen ya. Harus diingat. Dan di sini tidak memerlukan oksigen. Tidak memerlukan daripada CO2. Lihat nggak ada yang masuk. Jadi dalam reaksi terang tidak dibutuhkan CO2. Tapi dibutuhkan sebaliknya cahaya.
Nah, di situ perlu cahaya untuk aktivasi elektron. Nah, itu dia ya nak ya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah ini adalah skema panjangnya, siklik dengan non siklik. Nah, jadi sebenarnya udah Bu jelaskan tadi ya, tapi nggak apa-apa kita ulang. Jadi ini adalah unit fotosistem yang kedua yang bisa menangkap tadi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Ketika dia kena cahaya, ya, kalau di elektron pemindahan elektron secara siklik. Nah, jadi kalau dia siklik yang ini, yang ini. Nah, dia seputar singkat. Jadi dia yang menerima cahaya itulah fotosistem yang pertama. Nah, jadi ketika dia kena cahaya, maka elektronnya keluar, dia tidak stabil, tapi elektron itu diisi dari fotosistem yang kedua. Nah, itu dia diisi dari sini, baru nanti elektron tadi itu akan dikembalikan dia. Ini kan ada tanda panahnya lagi. Nah, dikembalikan. Nah, jadi ini diterima, diterima, baru dibalikkan lagi. Nah, jadi elektron yang diterima dari fotosistem yang kedua tadi, di mana jalurnya ini adalah elektronnya itu dari fotosistem yang kedua diterima oleh reseptor elektron, dikirimkan ke Peki ya. Nah, dari Peki ini dikirimkan ke kompleks sitokrom. Jadi kompleks sitokrom ini dikirim lagi ke PC ya, ini unit penangkap cahaya juga. Dan dari PC ini dikirim dia ke fotosistem yang pertama. Nah, pindah elektronnya. Jadi ini bisa masuk karena ada yang keluar. Nah, jadi ketika keluar elektronnya diterima oleh aseptor primer, elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem yang pertama yang bisa menangkap 700 nanometer tadi, ditangkap lagi oleh FD, viridoksin. Tangkap oleh viridoksin, baru kembali lagi ke sitokrom, kembalikan lagi ke PC, dari PC kembali lagi ke fotosistem yang pertama. Ya. Nah, jadi selama terjadi proses secara siklik ini, yang kuning ini, lihat dia merilis atau mengeluarkan NADPH. Nah, dia mengeluarkan yang namanya NADPH. Jadi keluarnya istilah NADPH. Jadi NADPH dihasilkan pada waktu reaksi fotosistem yang pertama ya. Dan juga lihat karena dari sitokrom ini tadi dia elektron ketika dari kompleks sitokrom dikirim ke PC, maka di sini dihasilkan ada ATP. Jadi ada dua produk, ada NADPH dan juga ada ATP untuk reaksi siklik ya. Nah, yang kedua adalah pemindahan elektron secara non siklik. Nah, jadi kalau non siklik berarti seputar yang di depan ini saja, yang memang sampai sini juga panjang semua. Nah, jadi nanti di sini kalau kita lihatkan dia adalah sebelumnya tadi kita lihat di sini ini dia adalah hanya ATP ya. Jadi ada sedikit kesilapan di situ. Ini elektronnya nggak dibawa ke sini, nah lihat tanda panahnya bukan ya. Jadi dia hanya seputar ini. Nah, jadi hanya dihasilkan adalah ATP. Jadi hanya yang kuning ya. Jadi dia siklik ya. Jadi dia hanya menghasilkan sini ada ATP ya. Nah, oke. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah secara non siklik. Nah, jadi kalau non siklik dia dari 680 berakhir di 700 nanometer gitu ya. Di situ dia. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nanti, ini dia elektronnya dari 680, dia akan menerima yang namanya istilahnya menerima cahaya ya. Cahaya itu nanti light ya, itu akan menyebabkan di sini elektron tidak stabil, elektronnya eksitasi keluar, diterima aseptor elektron, kekosongan diganti oleh pemecahan H2O, menghasilkan oksigen, menghasilkan H positif plus dengan elektron, 2 elektron negatif masuk ya. Elektron diterima oleh Veki ya. Oke, Veki, unit penangkap elektron Veki, baru dari sini dikirim ke kompleks sitokrom. Dari sini nanti ketika diterima oleh kompleks sitokrom ini dihasilkan yang namanya ATP. Nah, baru setelah itu dari kompleks sitokrom elektron dikirim ke PC, dari PC diterima oleh unit penangkap elektron 700 nanometer, unit penangkap cahaya 700 nanometer, sehingga terjadi lagi pelepasan daripada elektron, 2 elektron negatif ditangkap oleh unit penangkap elektron, baru setelah itu dikirim ke FD, viridoksin. Nah, dari viridoksin ini nanti elektron itu akan dipakai untuk mengubah ya NADP positif
menjadi NADPH gitu. Jadi reaksi ini juga memerlukan cahaya ya, siklik pun memerlukan cahaya. Hanya saja di sini kalau tadi hanya panjang gelombang yang dipakai 700 nanometer, kalau di sini dia ada dua panjang gelombang, satu 680, satu lagi adalah 700 nanometer. Dan dihasilkan di sini adalah ada ATP dan ada NADPH2 plus dengan ada juga di sini dihasilkan daripada adalah oksigen. Jadi dihasilkan oksigen waktu pemecahan daripada air tadi. Nah, ya itu dia untuk yang namanya reaksi non siklik. Jadi ada produknya ada 3 di sana, ada dihasilkan oksigen, ada dihasilkan ATP, ada dihasilkan NADPH. Itu secara non siklik. Kalau secara siklik tadi dihasilkan hanya satu, dihasilkan hanya ATP saja karena reaksinya singkat seperti itu. Nah, ya. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah kalau tadi sudah reaksi terang, maka sekarang reaksi gelap. Nah, jadi kalau reaksi gelap di sini ini berlangsung di stroma, tempatnya di stroma ya. Tadi tempatnya di granula atau tilakoid tadi ya, menggunakan energi kimia ATP dan NADPH2. Ini produk yang dihasilkan pada waktu reaksi terang tadi ya. Nah, terjadi fiksasi CO2. Tadi nggak memerlukan CO2. Jadi terjadi fiksasi CO2 untuk nanti direduksi menghasilkan karbohidrat atau atom C6 gitu, ya. Nah, kita lihat gimana kira-kira prosesnya di sini ya. Nah, ini adalah reaksi terang skemanya. Light adalah cahaya karena dia berhubungan dengan reaksi gelap maksudnya. Ya, ada cahaya terjadi fotofosforilasi sehingga dihasilkan nanti oksigen waktu pemecahan O2 hidrolisis, dihasilkan ATP, NADPH ya, itu dihasilkan. Nah, nanti ATP dan NADPH ini akan dipakai dalam siklus Calvin. Masuk dalam siklus Calvin dan juga diperlukan CO2. Terjadilah namanya reaksi gelap dan akan menghasilkan gula nanti seperti itu ya. Nah, itu dia. Dan pada waktu terjadi siklus Calvin ini nanti ya akan dilepaskan yang namanya akan terbentuk NADP positif, akan dikeluarkan juga fosfat, ya akan dikeluarkan juga nanti di sana adalah ADP adenosin difosfat ya, itu dia. Nah, kita lanjut ke berikutnya reaksi gelapnya. Jadi ini adalah skema daripada reaksi gelap, bisa dilihatkan di sini ya. Jadi dark reaction, reaksi gelap. Nah, ini kita mulai dari CO2. Nah, ini CO2, 6 CO2. Jadi 6 CO2 ini nanti itu CO2 ini akan diperlukan untuk reaksi gelap untuk berikatan dengan ribulosa bifosfat RUBP. Nah, jadi ribulosa bifosfat dengan glukosa dengan karbon dioksida itu akan berikatan ya di dalam stroma menghasilkan nanti 12 PgAl. Nah, 12 PgA 2 pegal ya, fosfogliseraldehid ya, PGA. Nah, sudah fosfogliserat. Nah, baru 12 PGA ini akan berubah menjadi fosfogliserat ya. 12 PGA ini nanti akan dirombak dia menjadi yang namanya 12 PgAl. Nah, jadi pada waktu tadi CO2 diikat oleh ribulosa bifosfat, itu namanya adalah tahapnya dikatakan tahap fiksasi. Nah, udah pada waktu 12 PGA ini dirombak menjadi 12 PgAl atau 12 pegal fosfogliseraldehid. Nah, itu namanya lah tahap reduksi. Nah, direduksi artinya PGA ini direduksi menghasilkan PgAl ya. Nah, siapa yang mereduksi PGA ini? Yang mereduksinya itu adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan pada waktu reaksi terang tadi. Nah, jadi nanti di sini dipakai ya. Nah, direduksi sehingga menghasilkan nanti 12 ADP, 12 menghasilkan ADP, NADPH positif tambah dengan 12P. Nah, dan itu dia direduksi. Nah, setelah itu nanti 12 PgAl ini itu akan masuk ke tahap berikutnya, namanya lah tahapnya itu dikatakan tahap regenerasi. Nah, regenerasi berarti pembentukan kembali. Apa yang dibentuk kembali? Yang dibentuk kembali adalah RUBP, ribulosa bifosfat. Nah, kita lihat ini skemanya. 12 PgAl itu nanti dia akan kan dari 12 ini. Nah, 2 nanti akan dirombak menjadi karbohidrat.
Itulah karbohidrat. Yang glukosa, sukrosa, itu kan gula buah gitu ya. Jadi 12 pegal ini 2 menjadi PGAL, itu yang dirombak menjadi karbohidrat, ya disintesis menjadi karbohidrat. Yang 10 pegal lagi PGAL itu akan direduksi menjadi RUBP. Nah, akan dirombak menjadi ribulosa bifosfat tadi gitu. Nah, jadi pada saat pengubahan daripada 10 PGAL menjadi ribulosa bifosfat ini, itu dia nanti terjadi proses yang namanya pemecahan daripada ATP. Jadi pemecahan ATP ini sehingga nanti terbentuk yang namanya 6 ADP. Jadi ATP ditambah dengan fosfat itu nanti akan terbentuk ATP. Jadi ATP itu dipecah sehingga menghasilkan ADP. Gitu. Jadi memerlukan, dengan kata lain, pengubahan daripada 10 PGAL menjadi RUBP ini memerlukan ATP sebanyak 6 ATP sehingga bisa direduksi nanti menjadi RUBP. Nah, itu dia. Nanti RUBP ini itu akan masuk ke reaksi. Kalau ada lagi misalnya terjadi reaksi gelap, ya datang lagi CO2, diikat lagi sama RUBP. Jadi dia bersiklus seperti itu. Nah, jadi dia teruslah berulang-ulang gitu. Jadi inilah yang namanya reaksi gelap gitu. Nah, jadi sini nggak memerlukan cahaya, tapi memerlukan CO2. Produknya apa? Ada glukosa. Nah, itu dia ya, harus diingat. Nah, yang berikutnya adalah di sini namanya kemosintesis ya. Bisa Nenek Ibu lihat di sini namanya ada kemosintesis ya. Jadi kalau kemosintesis ini kimia, sintesis pembentukan. Jadi pembentukan senyawa kompleks dengan menggunakan energi energi kimia. Kalau fotosintesis pembentukan senyawa kompleks dengan menggunakan energi energi cahaya. Nah, jadi sintesis organik dari reaksi kimia senyawa anorganik. Apa kira anorganik itu, Bu? Anorganik misalnya adalah ya zat kimia, entah besi gitu, atau mungkin sulfur gitu. Itu dia ya. Jadi itu adalah dioksidasi itu sehingga nanti terbentuk, itulah sumber energinya, terbentuklah nanti zat organik, protein, karbohidrat atau lemak gitu ya. Nah, contohnya adalah yang melakukan reaksi kemosintesis ini. Kalau tadi tumbuh-tumbuhan kita bicara, maka sekarang kita bukan bicara tumbuhan tidak berkemosintesis, tapi ini kita berbicara mengenai mikroorganisme. Jadi perlu diingat, kemosintesis itu dilakukan oleh mikroorganisme seperti itu. Jadi contohnya bisa di sini ada Ibu buat karena bakteri sulfur. Bakteri sulfur adalah bakteri kemosintesis. Dia memerlukan senyawa anorganik CO2 plus dengan hidrogen sulfur. Jadi hidrogen sulfur. Jadi ini dia diperlukan untuk menghasilkan ya namanya nanti adalah CH2 CH2O ditambah dengan 2 sulfur ditambah dengan H2O. Nah, jadi plus dengan energi. Jadi nanti akan dihasilkan di sini energi. Energi itulah nanti dipakai untuk menghasilkan senyawa organik. Jadi ketika senyawa anorganik ini dioksidasi, itu akan menghasilkan nanti energi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bakteri besi. Jadi itu ferro. Dia bisa mengubah ferro menjadi feri. Nah, itu senyawa besi. Nanti dihasilkan juga di sini energi. Itulah yang dipakai untuk membentuk daripada senyawa organik. Ya, dari sinilah bahan senyawa kimianya dihasilkan. Yang berikutnya bakteri bakteri N. Bakteri N atau bakteri nitrifikasi lah. Contohnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Jadi bakteri ini dia sumber energi adalah senyawa anorganik, bahan kimia contoh misalnya dia memerlukan amonium. Amonium, nitrit dan nitrat itulah senyawa kimia yang diperlukan oleh bakteri ini untuk nanti melakukan proses pembentukan senyawa organik gitu. Kalau tadi fotosintesis di cahaya, ini bahan-bahan kimia yang mereka perlukan. Unsur kimia, senyawa kimia atau senyawa anorganik lah yang mereka perlukan sebagai sumber energi untuk nanti bisa membentuk senyawa-senyawa organik atau senyawa kompleks gitu. Nah, ya. Yang berikutnya adalah di sini kita lihat namanya adalah penjelasan daripada nitrifikasi gitu ya. Sebenarnya itu adalah sudah pernah dipelajari waktu kelas 10. Kalau kalian tidak lah ya. Kalau dulu tidak sekolah penggerak,
tidak kurikulum sekolah penggerak itu ada belajar apa dulu dia namanya, ada belajar mengenai belajar bakteri. Nah, kalau sini kan kita nggak belajar ini langsung virus ya. Jadi inilah penjelasan kalau dulu kelas 10 ya. Kelas 10 dulu seharusnya udah belajar ini. Nah, sekedar pengulangan saja nak ya. Nah, nitrifikasi. Jadi kalau nitrifikasi ini bakteri yang dilakukan oleh Nitrosomonas dan Nitrosococcus tadi. Nah, jadi ini adalah merupakan skemanya. Jadi kalau namanya proses nitrifikasi dia perlu yang namanya amonium. Jadi amonium itu nanti akan berubah menjadi nitrit. Nitrit akan dirombak menjadi nitrat. Nah, amonium menjadi nitrit. Dibantu oleh bakteri nanti, bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus ini. Dan nitrit akan dirombak menjadi nitrat itu dengan yang dilakukan dengan bantuan daripada bakteri Nitrobacter. Jadi mereka ini bahan sumber energi adalah bahan kimia semua. Jadi bahan kimia itu mereka pecah, mereka oksidasi, terbentuk senyawa terbentuk energi. Energi itulah yang mereka pakai untuk menghasilkan nanti senyawa kompleks, senyawa organik gitu dia ya, ini dia. Nah, kalau denitrifikasi dia dibalikkan arahnya. Nah, jadi dari nitrit itu dirombak menjadi nitrat, dirombak menjadi nitrit, nitrit dirombak lagi menjadi amonium, atau dari nitrat kembali ke amonium. Itu namanya bakteri denitrifikasi. Jadi bakterinya untuk denitrifikasi ini bakterinya misalnya denitrifikan sulfur. Denitrifikan sulfur itu bisa melakukan reaksi denitrifikasi. Jadi inilah bakteri-bakteri yang sumber energinya adalah senyawa kimia yang akan dipakai nantinya untuk proses sintesis daripada senyawa kompleks. Nah, jadi beda dengan fotosintesis ya. Itu dia. Nah, kita lihat inilah secara keseluruhan atau resumnya ya daripada pelajaran kita hari ini ya secara singkatnya. Inilah dia ya. Kalau untuk secara resum singkatnya secara keseluruhan maksudnya fotosintesis terdiri atas dua reaksi, satu reaksi fotolisis atau siklus di sana terjadi perpindahan elektron atau sering dikatakan namanya reaksi Hill ya. Nah, pada waktu reaksi fotolisis itu dihasilkan terjadi proses yang namanya pemecahan air atau hidrolisis dan menghasilkan NADPH, ATP dan oksigen. Ingat ya. Waktu reaksi siklik tadi hanya ATP, kalau reaksi non siklik karena cukup panjang itu hasilnya adalah ada ATP, ada NADPH dan ada juga oksigen ya. Nah, oke. Reaksi kalau untuk reaksi tadi reaksi fotolisis yang itu dia ada tadi dengan menggunakan elektron siklik dan non siklik ya. Kalau dia non siklik maka dia itu tadi mulai dari panjang gelombang 680 sampai dengan gelombang 700 nanometer. Tapi kalau dia siklik dia hanya menggunakan panjang gelombang 700 nanometer saja ya. Itu dia. Baru setelah reaksi fotolisis ini ya diikat cahaya oleh klorofil ya yang terjadi di gerhana, baru terjadilah di sana ekstasi elektron nantinya ya kan. Jadi perpindahan elektron melalui proses namanya fotofosfor dan juga terjadi reaksi fotofosforilasi. Jadi perpindahan elektron tadi bisa secara siklik dan bisa juga secara non siklik. Dan ketika terjadi reaksi siklik dan non siklik itu terjadi proses fotofosforilasi, terbentuklah ATP dan NADPH. Dan juga untuk menstabilkan elektron terjadi pemecahan air untuk terjadi kestabilan elektron dan karena ada pemecahan air hasilnya ada oksigen. Itu dia untuk fotosintesis yang reaksi terang. Kalau dia reaksi gelap dia tidak perlu cahaya tapi memerlukan CO2 tempatnya di stroma tadi. Dan dia itu tadi sudah kita tahu ada 3 fase. Satu itulah fasenya fase fiksasi pengingatan CO2 atau RUBP menghasilkan PGAL, fosfogliserat. PGA itu nanti dia akan direduksi oleh ATP dan NADPH menghasilkan PGAL, fosfogliseraldehid. PGAL itulah yang nanti akan dirombak, diregenerasikan 2 menjadi glukosa dan 2 lagi menjadi RUBP. Itu tadi yang kita pelajari. Jadi CO2 diikat RUBP terbentuk PGA, ini dibalikkannya PGA membentuk ALPG, baru terbentuklah glukosa. Itulah secara singkatnya ya. Nah, kalau secara rumus kimianya inilah ya, memerlukan CO2, memerlukan air dengan bantuan klorofil dan cahaya, maka akan terbentuklah glukosa ditambah dengan oksigen. Jadi itulah resum secara keseluruhan daripada reaksi daripada anabolisme kita hari ini ya.
Itu dia. Nah, baiklah Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya saja langsung, Ibu akan jawab ya. Dan kalau memang sudah paham ya silahkan kerjakan tugas yang yang Ibu berikan di GC ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan tetap juga belajar ya, karena long life education. Ada nggak ada COVID, kita harus tetap belajar. Harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena tidak tahu orang di sana bagaimana ya kan, apakah mereka belajar lebih daripada kita gitu kan, kita tidak tahu. Jadi makanya kita harus tetap belajar. Ya, artinya baik tidak baik situasinya, belajar harus tetap. Nah, ya oke. Itu aja Ibu rasa. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. Selamat pagi untuk semuanya ya, untuk anak Ibu.